Neng. Ibu, perkenalkan, nama saya Nur Hayati. Ya. Saya mahasiswa Stikes Kota Sukabumi ya, Bu. Ya. Saya dinas dari pukul 7 pagi sampai pukul 2 siang. Kalau boleh tahu nama Ibu siapa? Nama saya Ibu Enti. Ibu Enti, dipanggilnya mau apa, Bu? Ibu aja. Baik, Ibu aja ya. Ibu, tujuan saya ke sini yaitu akan berbincang-bincang mengenai masalah diare pada anak Ibu ya. Ya. Anak Ibunya kemana, Bu? Anak saya main sama teman-temannya. Oh gitu, Iya. baik. Berarti sama ibunya aja ya. Iya, boleh. Ibu, bagaimana perasaan hari ini, Bu? Perasaan saya baik, Neng. Tapi saya khawatir soalnya anak saya dari malam keluar masuk terus WC gitu udah 5 kali, terus BAB-nya juga encer cair kayak gitu. Oh, jadi gitu. Berarti anak Ibu diare ya, Bu ya? Iya. Karena bolak-balik ke air terus. Iya. Baik, Bu. Nah, Ibu, kita akan melakukan penyuluhan ya, Bu. Iya. Untuk waktunya 15 sampai 30 menit, Bu. Iya. Apakah Ibu bersedia? Ya, boleh, Neng. Bersedia ya? Ya. Baik, kalau begitu langsung saja ya, Bu. Ya, Neng. Di sini ada leafletnya, Bu. Nah, ini kita akan jelaskan bareng-bareng ya. Ya. Di sini kita akan membahas diare ya, Bu ya. Ya, Neng. Sebelumnya Ibu tahu nggak diare itu apa? Mencret kan, Neng? Iya, Iya, mencret. mencret. Nah, Ibu, saya akan menjelaskan lebih rinci lagi ya, Bu. Ya. Diare adalah buang air besar ya, Bu. Ya. Lembek atau cair. Nah, tadi anak Ibu bolak-balik ke air ya. Iya. Terus juga BAB-nya cair ya Iya. tadi. Nah, bahkan dapat berupa air saja yang frekuensinya lebih sering. Biasanya sih Ibu 3 kali atau lebih dalam 1 hari. Iya. Tadi anak Ibu bolak-balik ke airnya berapa? 5 ada. kali. Iya. Oh, berarti itu udah ini ya Udah diarenya. diare banget ya. Heeh. Nah, Ibu kenapa sih diare berbahaya? Hmm. Ibu tahu nggak? Ya, mungkin karena diare terus jadi cairan di dalam tubuhnya ya terkuras gitu. Nah, Mungkin. ya Ibu. Nah, kenapa diare berbahaya, Bu? Nah, karena di sini dijelaskan diare itu kehilangan cairan tubuh. Iya. Nah, terus juga lemah dan lesu, bisa membuatkan lemah dan lesu. Juga bisa menyebabkan meninggal karena banyak mengeluarkan cairan. Oh, bisa berbahaya seperti itu ya. Iya, begitu, Ibu. Apakah sampai sini Ibu mengerti? Mengerti, Sus? Nah, selanjutnya Ibu, di sini ada tanda dan gejala diare. Ya. Yang pertama, buang air besar lebih dari 4 kali. Nah, ini sudah termasuk diare. Tadi anak Ibu juga udah bolak-balik ke 5 kali. air, 5 Ya, kali. 5 kali. Nah, adanya itu diare, Bu. Ya. Selanjutnya di sini ada mual dan muntah. Ketiga, suhu tubuhnya meningkat. Pantas aja anak saya suhunya itu panas banget gitu. Iya. Terus di sini ada malas bergerak atau lemas, rewel, dehidrasi atau kekurangan cairan. Nah, anak saya juga rewel itu terus. Iya. Tiap malam nangis terus. Kasihan ya, Bu ya, Iya. karena diare bisa menyebabkan adanya lemes, Heeh. buang air terus kan ya. Iya. Terus di sini ada juga malas makan dan minum. Adanya malas makan dan minum nggak, Bu? Nah, itu teh males banget, Sus. Kalau saya kasih bubur juga gak mau. Apalagi kalau nasi juga gak mau gitu. Usahain, Saya Ibu, bingung. adanya makan ya, Bu ya, dan Iya. minum biar kuat gitu, nggak lemes. Nah, kita buka ya, Bu. Iya. Selanjutnya di sini ada penyebabnya. Penyebab diare apa saja sih? Yang pertama, Bu, penurunan daya tahan tubuh. Yang kedua, makanan atau nutrisi. Ya. Contohnya nih, makanan tidak higienis, botol susu yang tidak steril, dan pemberian ASI yang tidak eksklusif pada bayi 0 sampai 6 bulan. Nah, kayaknya anak saya dari makanan deh, Sus. Enggak Soalnya gitu ya? Iya, soalnya suka jajan sembarangan gitu. Iya, nanti lain kali nanti Ibu bisa
berbicara dengan anak ibu supaya jangan memakan makanan sembarangan ya Bu ya. Ya, Terus harus dibekal gitu ya. iya, ibu juga harus harus ngasih tahu anak ibu makanan yang sehat itu apa gitu ya. Nah, selanjutnya di sini ada gangguan kesehatan mental, misal sakit campak Bu. Terus keempat, faktor lingkungan dan perilaku. Lingkungan kotor itu bisa menyebabkan diare. Tidak mencuci tangan, terus juga sebelum memegang makanan atau setelah BAB harus cuci tangan dulu. Ya. Yang kelima di sini adalah psikologi anak. Nah, anak bisa takut dan cemas gitu. Ibu, apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu? Dari saya tidak. Tidak. Baik, kita lanjut ya, Bu. Ya, boleh. Selanjutnya di sini ada mencari pengobatan lanjutan. Ya. Kalau anak ibu diare, nah ibu harus segera dibawa ke puskesmas yang terdekat Bu, atau rumah sakit. Bila tidak membaik dalam 3 hari atau ada salah satu tanda diare terus menerus, Ya. terus muntah berulang-ulang ya Bu, Ya. terus juga makan atau minum sedikit, demam, ada darah dalam tinja. Jadi kalau adanya diare sudah lebih 3 hari, terus ada tanda-tandanya yang tadi saya sebutkan, ibu segera membawa anak ibu ke rumah sakit atau ke puskesmas yang terdekat ya Bu. Jadi kalau gitu anak saya harus dibawa ke puskesmas ya? Iya, anak ibu udah berapa hari diare? Sudah 2 hari sih. Sudah 2 hari. Iya. Tapi udah ada tanda-tanda bahaya belum Bu? Di sini diarenya ada. Mm-mm. Terus kalau muntahnya ada. Ya. Kalau makan dan minumnya juga ada sih. Nah. Kemudian demam, semua ada ini tandanya. Nah, kalau begitu adanya segera dibawa aja ibu ke puskesmas atau ke rumah sakit yang terdekat Iya. Bu, Ya, agar segera ditangani ya Bu, Ya, biar anaknya sehat lagi. ya. Terus selanjutnya di sini ada upaya pencegahan diare Bu. Nah, yang pertama menjaga kebersihan khususnya tangan dan mulut. Jadi adek kalau misalkan mau makan harus mencuci tangan dulu. Ya. Terus nih kan kalau anak kecil iya suka main tuh sembarangan ya. Nah, di kukunya Bu, kalau bisa jangan panjang Bu ya, harus pendekin gitu biar nggak ada kumannya. Ya. Nah, yang kedua di sini air harus dimasak apabila mau dijadikan air minum. Jadi kalau ibu mau masak airnya harus sampai mendidih ya Bu, biar kuman-kumannya pada hilang. Terus yang ketiga yaitu biasakan mencuci tangan sebelum memegang makanan. Jadi kalau misalkan udah menyentuh HP nih, anak makan ya langsung ambil gitu ya, nggak inget cuci tangan dulu. Jadi harus ibu ingetin gitu, harus cuci tangan dulu. Pantau gitu ya. Iya. Pokoknya harus ingetin ya Bu ya anaknya. Nah, di sini ada yang kelima, bila ada beri oralit setiap kali BAB. Jadi kalau ada BAB, ibu kasih oralit aja ya Bu. Yang oralit itu suka dikasih sama puskesmas kan? Iya, yang kayak serbuk gitu ya. Oh iya. Nah, ibu kan tadi udah kalau adanya mau BAB terus kasih aja oralit ya Bu. Ya. Nah, di sini ada dosisnya nih Bu, kalau enggak pemberiannya, takarannya gitu ya. Umur anak 0 sampai 1 tahun, 1,5 gelas Bu pada 3 jam pertama. Kemudian setengah gelas tiap kali diare. Ibu paham? Paham. Baik, sekarang yang kedua ya Bu. Umur anak 1 sampai 5 tahun. 3 gelas pada 3 jam pertama. Kemudian 1 gelas tiap diare ya Bu. Ya, Suster. Nih yang ketiga, umur anak 5 sampai 12 tahun Bu. 6 gelas pada 3 jam pertama. Kemudian 1,5 gelas tiap kali diare. Yang terakhir, umur di atas 12 tahun, 12 gelas pada 3 jam pertama. Kemudian 2 gelas tiap kali diare. Nah, Ibu itu ya Bu. Oh iya Bu, ini satu lagi ada nih Bu, upaya pencegahan diare. Cara membuat oralit Ibu sudah tahu belum? Belum, Sus. Belum tahu. Oh belum tahu ya. Ya. Nah,
Ini Bu, satu bungkus oralit dilarutkan dalam 1 gelas air matang atau 200 cc. Ya, kemudian diaduk sampai merata Bu. Nah, nanti kalau udah jadi kasih aja ke adiknya. Oh, Sudah. jadi anak saya kan umurnya 1 tahun ya. Ya. Jadi 1,5 gelas pada 3 jam pertama, kemudian setengah gelas tiap kali diare. Nah, betul Ibu. Oh, Kalau jadi kalau anak saya udah diare, terus saya kasih oralitnya gitu. iya gitu ya. Baik Ibu, apakah ada yang mau ditanyakan dulu Bu? Ada sus. Iya Ini boleh. kan di penyebabnya ya di sini ada botol susu yang tidak steril. Nah kalau misalkan nih saya lagi keluar rumah, Iya. terus kan saya harus membawa botol susu ya. Ya. Nah botol susu itu kan nggak dicuci dulu atau nggak direndam sama air panas dulu. Nah itu kalau cara agar si botol susu itu tetap steril itu seperti apa sus? Nah, di sini kan botol susu yang tidak steril. Baik nih kan kalau Ibu keluar misalkan bawa endot Ya. atau bawa botol susu dipakai gitu kan ya. Ya. Nah, udahnya kalau itu berarti sesudah dipakai itu harus langsung dicuci Bu. Jangan didiamkan gitu ya Iya, sus? biar bersih gitu ya. Buat adanya nanti minum lagi kan. Ya. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi Bu? Ada sus. Ya. Di sini di pencegahan diare ya, di poin yang kedua, air harus dimasak apabila mau dijadikan air minum. Nah itu teh kan saya galon isi ulang ya. Ya. Nah otomatis air itu gak dimasak. Nah itu bagaimana sus? Nah, kalau air galon Ya. kan air galon yang misalkan yang merek Aqua. yang Aqua itu kan pasti dibersihin dulu tuh Bu ya. Tapi kalau misalkan Ibu belum yakin itu steril, itu Ya. bersih, Ibu boleh masak lagi Ibu. Oh jadi masak terlebih dahulu ya? Ya, kalau Ibu masih penasaran gitu. Ya. Nah udah sih. Udah. Baik Ibu, di sini saya sudah menjelaskan apa itu diare ya Bu. Nah Ibu, penyuluhannya sudah selesai ya Bu. Ya sus. Ibu, apakah Ibu sudah paham tadi saya jelaskan apa itu diare? Alhamdulillah sudah paham sus. Sudah paham? Ya. Baik, boleh saya bertanya kepada Ibu? Boleh. Coba Ibu jelaskan apa yang tadi saya sampaikan kepada Ibu. Nah, jadi tentang diare ya. Iya, menurut pemahaman Ibu saja. Oke, baik. Diare itu yaitu kayak mencret ya. Iya. Buang air besarnya mencret, terus frekuensinya lebih sering ya. Kemudian di sini tanda dan gejalanya yaitu buang air besar lebih dari 4 kali, kemudian mual muntah, terus suhu tubuh meningkat, seperti itu kan sus? Iya. Kemudian penyebabnya bisa dari makanan yang tidak higienis, kemudian penurunan daya tahan tubuh anak saya, terus faktor lingkungan juga bisa. Iya. Kemudian saya itu untuk pengobatannya bisa ke puskesmas. Kemudian pencegahannya bisa membuat oralit, seperti itu kan sus? Iya benar Ibu. Wah, Ibu hebat ya, Ya, Ibu pinter. alhamdulillah. Ibu udah memperhatikan saya tadi menjelaskan ya Bu. Iya suster. Ibu bisa menjawab. Nah, Ibu sudah bisa menjawab. Saya akan bertanya kepada Ibu ya. Ya boleh. Ibu coba jelaskan tanda dan gejala diare Bu. BAB lebih dari 4 kali. Ya betul. Terus suhu tubuhnya meningkat atau demam. Ya. Kemudian anak saya rewel. Terus malas makan dan minum. Nah, Ibu benar sekali ya Bu. Ya. Nih, satu lagi ya Bu. Iya boleh. Cara membuat oralitnya Bu. Kalau Cara membuat oralit di rumah. gini, kalau ada oralitnya Ya. kita tuangkan ke gelas,
Kemudian kita beri air matang 200 cc, kemudian diaduk sampai rata dan kasih ke anaknya. Nah, Ibu, baik ya Bu, Ya. Ibu sudah bisa menjawab, terus memperhatikan saya tadi saat penyuluhan. Nah, Bu, penyuluhannya sudah selesai, waktu sudah menunjukkan 20 menit ya Bu. Ya. Baik. Nah, Ibu, penyuluhannya sudah selesai ya Bu. Besok saya kesini lagi Bu, jam 10 ya Bu. Topiknya yaitu mengenai tumbuh kembang pada anak Ibu. Waktunya sekitar 10-15 menit Bu. Ya. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Baik, kalau Ibu bersedia ya. Baik Bu, saya pamit ya Bu, penyuluhannya sudah boleh. selesai. Baik, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Makasih. Iya, Sister. sama-sama. Ilmunya bermanfaat untuk Ya. anak saya. Jangan lupa ya, cara membuat oralitnya diterapkan di rumah. Ya, suster, baik. Oke deh ya, saya permisi. Assalamualaikum. Salam.